Ibu, keluarga-keluarga Kristiani yang sejati, jumpa kembali dalam Inspirasi Sabda hari ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, keluarga-keluarga Kristiani yang sejati, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Bagaimana persiapannya selama ini? Walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19, semoga keluarga-keluarga tetap semangat dan setia mempersiapkan diri, baik secara jasmani maupun rohani. Perlu kita ketahui bahwa perayaan Natal bukan sekedar perayaan mengulang apa yang pernah terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Perayaan Natal adalah perayaan syukur, perayaan iman, yang mana gereja merayakan kembali inkarnasi Allah hari ini, saat ini, dan di sini. Allah menjelma menjadi manusia, supaya manusia semakin serupa dengan Allah. Dengan penjelmaannya menjadi manusia, Allah semakin dekat dengan kehidupan manusia. Karena itu, setiap kali kita merayakan Natal, hendaknya semangat dan relasi umat beriman dengan Tuhan semakin dibarui. Bapak Ibu, keluarga-keluarga Kristiani yang sejati, Kidung Zakaria yang baru saja kita dengarkan sudah sangat populer di dalam gereja Katolik. Kidung ini menjadi doa dalam ibadat pagi. Bicara apakah kidung ini kepada kita? Kidung ini disampaikan Zakaria setelah Yohanes anaknya lahir. Ternyata selama lebih kurang 8 bulan, atau tepatnya selama Elisabet mengandung anaknya, Zakaria bisu. Ia bisu karena ia tidak percaya kepada kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel terkait dengan istrinya yang sudah lanjut usia dan mandul itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki baginya. Baginya hal itu mustahil terjadi, walaupun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketidakpercayaannya membuat ia bisu sampai firman itu sungguh-sungguh terlaksana. Barulah setelah Yohanes anaknya lahir,
Zakaria bisa berkata kembali. Saat ia kembali bisa berkata-kata, atas dorongan Roh Kudus, ia memuji Allah dengan kidung yang kita dengarkan tadi. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa keselamatan baginya, dan seterusnya. Saya bisa bayangkan seperti apa sukacita Zakaria ketika memuji Allah. Barangkali suaranya terdengar lantang, wajahnya berseri-seri, lalu mengangkat tangan sambil menyerukan pujian kepada Allah. Sukacitanya yang pertama bukan soal kelahiran anaknya, melainkan pada karya keselamatan Allah yang akan terlaksana melalui putra Daud. Siapa itu? Mungkin pada saat itu baginya belum terlalu jelas, tetapi Allah menjanjikan itu. Barangkali waktu itu Zakaria memahami penyelamatan adalah seperti yang dirindukan bangsa Israel, bebas dari bangsa-bangsa asing, dari tentara Romawi yang memusuhi mereka. Untuk umat beriman zaman sekarang, kidung Zakaria mendapat makna baru, yaitu karya keselamatan Allah yang terlaksana melalui Yesus Kristus, Putra Allah. Yesus Kristus diutus Allah untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Pertama-tama bukan lagi untuk keselamatan fisik seperti yang dipahami bangsa Israel zaman itu, melainkan keselamatan dan penebusan dari perbudakan dosa-dosa manusia. Musuh manusia bukan lagi tentara Romawi atau bangsa-bangsa lain, melainkan dirinya sendiri yang terbelenggu oleh hawa nafsu, keserakahan, egoisme, dan banyak tindakan-tindakan kejahatan lainnya. Dalam kidung selanjutnya disampaikan pula soal beribadah kepada Allah. Dengan diutusnya pembebas atau penyelamat, manusia bisa beribadah kepada Allah dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup. Kalau kita hubungkan ke konteks beriman zaman ini, beribadah kepada Allah tidak terbatas hanya tindakan berkumpul di gereja merayakan ibadat sabda atau ekaristi. Lebih dari itu, beribadah kepada Allah juga mencakup seluruh pengungkapan diri kita. Seperti apa itu? Kata-kata kita menyejukkan dan meneduhkan hati orang yang mendengarkan. Sikap kita menginspirasi orang untuk semakin beriman. Perbuatan kita perbuatan yang meringankan beban orang lain, peduli dan penuh kasih. Kalau ini keluarga-keluarga hidupi dan perjuangkan, kita telah melakukan ibadah kita dalam kekudusan dan kebenaran. Sebab meskipun Bapak Ibu, keluarga-keluarga rajin ke gereja, rajin berdoa dan baca kitab suci, tetapi jika kata-kata, sikap dan perbuatan kita tidak sejalan dengan doa tersebut, kita sama saja dengan orang yang belum mengenal dan mengalami keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Beribadah ke gereja, berdoa dan membaca kitab suci adalah penting dan sangat dianjurkan oleh gereja, tetapi kiranya sejalan dengan tindakan kita. Itulah ibadah kita yang sesungguhnya. Pujian yang kedua adalah pujian kepada Yohanes, anak Zakaria. Zakaria memuji anaknya karena Allah akan mengangkatnya menjadi Nabi Allah yang Maha Tinggi, yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Tugas Yohanes menjadi penting bagi terlaksananya karya keselamatan manusia melalui Yesus Kristus. Yohanes mempunyai tugas mempersiapkan bangsa Israel agar mereka dapat memahami makna keselamatan yang akan dibawa oleh Yesus. Keselamatan yang dibawa Yesus Kristus
adalah mengampuni dosa-dosa manusia. Dan berkat rahmat pengampunan itu, manusia mengalami belas kasih Allah dan mengalami damai sejahtera. Sebagai orang tua, Zakaria pantas bersukacita. Keluarganya yang sederhana, saleh, dan taat kepada kehendak Allah dipakai Allah untuk membagikan rahmat keselamatan kepada semua orang. Bapak Ibu keluarga-keluarga Kristiani yang sejati, melalui iman Zakaria yang baru kita renungkan ini, keluarga-keluarga kita kecipratan rahmat untuk mampu membagikan keselamatan yang kita terima dari Allah. Bagaimana itu bisa kita wujudkan? Keluarga sebagai gereja kecil kita jadikan tempat menerima dan membagikan kasih, tempat menata kesetiaan, dan tempat saling menghormati. Kalau ini bisa kita wujudkan, maka semua anggota yang ada di dalamnya akan belajar menghayati kelembutan, keadilan, damai, kemurnian, ketulusan, dan belas kasih. Selamat Natal bagi kita. Semoga damai Natal memampukan kita menjadi keluarga pewarta damai. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.